So, hey what's up guys, ketemu lagi sama gua Admin Furyo aka Herdiansah di sini. Oke, patch 2.8 udah berjalan 2 minggu lebih. Dan kita udah mau masuk ke pertengahan patch dan bentar lagi Modder juga bakal rilis. Di video kali ini gua mau ngomongin soal apa yang terjadi di main story chapter 10 yang berjudul Paradise Regained. Jujur banyak banget hal menarik untuk bisa kita diskusikan di story patch 2.8 ini. Dan tentu video ini bakal mengandung spoiler yang sangat berat. Tapi masa iya sih udah 2 minggu lebih kalian belum nampatin story-nya? Well, who knows? Dan kemungkinan konten ini bakal reguler, jadi per setiap update page udah mau masuk ke pertengahan atau udah mau masuk ke fase 2-nya, gue bakal upload konten kayak gini. Jadi siapin aja pendapat dan teori kalian mengenai page yang akan berlangsung nantinya, baik itu filler ataupun main story. Oke? Dan gua rasa cukup basa-basinya, langsung aja kita masuk ke inti videonya. Oke, langsung aja kita masuk ke intinya, yaitu mengenai tujuan Manus Vindicte. Gua skip bagian awal-awal cerita karena itu murni cuman dragging buat build up ceritanya. Oke, jadi dari apa yang udah dikasih tahu ke kita oleh boomer Manus yang berisiknya minta ampun, yaitu Animus, bahwa tujuan Manus melakukan ritual selain untuk menghidupkan kembali Arcana, mereka juga berniat untuk mencapai yang namanya Blank Era. Dan mereka melakukan ritual penghidupan Arcana buat ngejadiin Arcana sebagai pemimpinnya mereka di Blank Era tersebut. Nah, dari dua hal ini aja udah bisa jadi bahan diskusi. Oke, yang pertama itu Blank Era. Nah, Blank Era ini sebenarnya era apa sih? Memang masih belum diketahui, tapi dari apa yang diomongin sama Nautica waktu dia ngomongin soal batu permata yang dia punya, batu permata itu berasal dari Blank Era juga. Dan dari penjelasan Nautica juga, Blank Era adalah era yang masih belum teridentifikasi, baik itu peradabannya bahkan sampai ke mineral-mineral yang ada di era tersebut. Tapi ini masih belum menjawab pertanyaan, Blank Era itu sebenarnya apa? Nah, mari kita overthinking sedikit. Kalau menurut gua, Blank Era yang dimaksud adalah era sebelum manusia pertama turun ke bumi. Ya, era sebelum Adam atau Nabi Adam turun ke muka bumi. Kenapa gue kepikiran kayak gitu? Karena sampai era modern saat ini, hampir semua peradaban umat manusia itu sudah tercatat dalam buku sejarah manusia. Baik itu dalam buku pelajaran, literatur kuno, atau bahkan sampai kitab suci. Bahkan kehancuran suatu peradaban dalam kisah Nabi Nuh aja tertulis dalam sejarah dan ada buktinya. Tapi era sebelum era Nabi Adam bisa dikatakan masih cukup abu-abu, terlepas dari penemuan fosil manusia purba kayak Australopithecus. Apalagi kalau misalnya kalian nyari soal hal ini dari sudut pandang religi, pasti bakal ketemu soal era yang masih jadi pertanyaan sebelum Nabi Adam turun ke bumi. Nah, mungkin era inilah yang dikejar dan berusaha dicapai oleh Manus, apalagi dengan flood yang bisa memutarbalikkan waktu dan menghapus keberadaan manusia dan Arcanis. Gue bakal bahas soal flood nanti sekalian sama tahun 1999. Jadi kurang lebih kayak gitu, Manus berusaha mencapai era itu, dan pembangkitan Arcana bertujuan agar menjadikan Arcana sebagai pemimpinnya mereka. Di era di mana manusia modern seperti kita itu belum ada. Tapi ya ini sekedar teori overthinking aja guys. Dan mengenai era ini, sebenarnya ada satu kontradiktif antara tujuan mereka sama pembangkitan Arcana di sini. Kita kan dari awal udah dikasih tahu tujuan Manus itu buat ngebikin para Arcanis berjaya, atau dalam tanda kutip bebas dari diskriminasi. Ya intinya mendapatkan kebebasan lah kayak gitu. Tapi Arcana yang dibangkitkan kembali dengan kekuatan yang jauh lebih besar, direncanakan untuk jadi pemimpin di Blank Era. Nah ini maksud gua, Manus pengen punya kebebasan dan lepas dari diskriminasi. Tapi di era baru yang mereka incar tersebut, mereka bakal dipimpin oleh satu perintah absolut dari Arcana. Inilah kontradiktif yang gua maksud. Kebebasan di bawah satu perintah absolut. Tapi terlepas dari kontradiktif ini juga membuka kemungkinan baru kalau sebenarnya Manus tuh nggak peduli kalau misalnya mereka berada di bawah satu perintah absolut. Selama yang memerintah mereka adalah Arcanis. Dan hanya Arcanis yang menguasai bumi di Blank Era nanti. Ya, tujuan sebenarnya Manus bisa dibilang masih penuh tanda tanya dan kita hanya bisa berteori dulu aja sekarang. Oke, next, soal Igor. Buat Igor ini, gue pengen ngomongin soal tindakan dan tujuan dia. First of all, yang pengen gue tahu adalah
soal kubus yang dia dapat dari Sophia. Nih kubus, sebenarnya kubus apa? Karena kita ditunjukin kalau Igor ini udah ngincer kubus ini sejak tahun 1999 atau sejak Storm pertama terjadi. Dan bukan cuma dia aja, tapi juga anak-anaknya dia kayak Moldir tahu mengenai Igor yang mengincar kubus tersebut. Jujur, per video ini dibuat, gue belum nemu teori yang masuk akal buat kubus ini. Gue sempat mikir ini adalah Pandora Box, tapi kayaknya nggak mungkin juga. Tapi meskipun masih jadi misteri, setelah dapat kubus itu, Igor kelihatannya punya rencana baru buat bikin fraksi dia sendiri, yang tidak berafiliasi dengan Saint Pavlov Foundation ataupun Manus Vindicte. Di mana dia bilang kalau dia bakal menciptakan suatu tempat, di mana para prajurit tidak harus gugur demi alasan yang konyol. Yang mana ini menjelaskan mengenai pengkhianatan yang dia lakuin. Karena di patch 2.2, pengkhianatan Igor jadi salah satu plot twist yang membagongkan. Kita dibikin penasaran kan, kenapa si Igor mau membantu atau memihak Manus? Dan itu terjawab di sini. Igor bantuin Manus dengan cara bawa sisa-sisa abu Arkana sekaligus ngebawa Dores. Dan sebagai gantinya, pihak Manus bakal ngasih dia kubus ini. Oke, alasan dia berkhianat udah terjawab. Tapi tujuan dia mengenai menciptakan suatu tempat di mana para prajurit tidak harus mati karena alasan yang konyol, masih jadi pertanyaan dan masih jadi tanda tanya yang cukup besar. Mungkin di story karakternya Moldir nanti kita bakal dikasih tahu soal ini atau mungkin seenggaknya dikasih petunjuk mengenai tujuan sebenarnya Igor. Ya kita tunggu aja lah karena per video ini dibuat Moldir belum rilis. Oke, next yang pengen gue bahas itu soal Dores dan juga kincir yang dipakai buat ritual. Pertama, mari kita bahas mengenai kincir gacha ini terlebih dahulu. Karena akhirnya kita diberitahu soal lore mengenai kincir ini. Meskipun memang kita nggak dikasih tahu secara eksplisit mengenai cara kerja dari kincir ini, tapi seenggaknya dari apa yang udah ditunjukin ke kita di patch 2.8 ini, kita bisa sedikit menebak-nebak. Kemungkinan kincir ini adalah sebuah kunci. Kunci untuk apa? Ritual kah? Bisa ya dan tidak. Iya, ini jadi kunci buat memulai ritual seperti yang udah ditunjukin ke kita di patch 2.8 ini. Dan tidak, karena ini mungkin aja bukan cuma sekadar kunci buat ritual doang. Jadi, gue punya teori kayak gini. Kincir ini tuh dipakai untuk memusatkan energi Arcanum ke satu titik. Jadi, benang atau tali yang cuma bisa dilihat oleh Dores dan Vertin itu bisa antara dua kemungkinan. Antara energi Arcanum yang terpusat atau energi Arcanum yang sesuai. Tapi yang manapun itu, keduanya sama-sama memiliki energi yang cukup kuat. Dan saat kincirnya diputar, benang atau tali tadi ikut kegulung dan ngebikin energi Arcanum terpusat di kincir itu. Nah, dengan kekuatan Arcanum yang terpusat di kincir, kan secara otomatis menciptakan satu titik kekuatan yang sangat besar. Dan kekuatan inilah yang dipakai sebagai kunci untuk memulai ritual. Karena mereka butuh energi yang besar buat bisa memulai ritual. Dan energi yang terpusat ini nantinya akan dilepaskan, yang nantinya juga akan menciptakan semacam efek samping dari penumpukan kekuatan Arcanum. Apakah efek sampingnya itu adalah The Flood? Mungkin ya, dan tidak. Soalnya flood ini terjadi berbarengan dengan pembangkitan Arcana. Jadi bisa aja efek samping dari penumpukan energi Arcanum yang disebabkan oleh kincir ini itu bervariasi. Kurang lebih itu teori gua. Bisa aja salah, apalagi gua juga belum ngecek diskusi-diskusi di tempat lain. Dan yang gua sampaikan di sini murni hasil pemikiran gua secara pribadi. Dan sekarang mari kita bahas sedikit soal Dores. Jujur aja, masih banyak misteri mengenai Dores ini tuh. Tapi ada satu scene atau satu adegan yang sedikit menarik perhatian gua, yaitu waktu Dores berusaha menghentikan putaran kincir dan gagal. Di sini Animus bilang, lagi-lagi kau melakukan sesuatu seperti yang kau lakukan di tahun 1999, tapi kelihatannya masa primamu sudah memudar. Nah, ini kan mengindikasi kalau Dores ini sudah terlibat dengan rencananya Manus. Bahkan sejak Storm pertama terjadi di tahun 1999. Dan kelihatannya tindakan dia menghentikan Manus jugalah yang menyebabkan Storm pertama terjadi. Masih banyak misteri mengenai karakter ini.
Tapi gue yakin misteri dia bakal diungkap suatu hari nanti di masa depan. Entah di patch berapa, tapi yang pasti bakal terjadi di arc yang cukup krusial. Oke, next gue pengen bahas soal The Flood dan The Storm dan juga tahun 1999. Tiga hal yang saling berkaitan dan masih jadi misteri satu sama lain. Oke, pertama mari kita diskusi mengenai tahun 1999. Ini sebenarnya apa sih yang terjadi di tahun 1999? Dan apa misteri besar lainnya yang terjadi di tahun itu selain Storm pertama terjadi? Karena banyak banget karakter nyinggung soal tahun 1999 di patch 2.8 ini. Dimulai dari Igor, Animus, Dores, bahkan sampai ke Moldir sekalipun nyinggung soal tahun 1999. Jadi ini tuh ngebikin gue penasaran, selain ritual manusia yang gagal, seperti yang udah gue sampaikan sebelumnya, dan Storm pertama yang terjadi akibat kegagalan ritualnya Manus, hal apa lagi yang terjadi di tahun itu? Apa yang lagi yang terjadi di tahun 1999? Hal ini masih jadi misteri buat game yang namanya sendiri adalah Reverse 1999. Reverse 1999. Tapi, mungkin soal ini bakal di-spill tipis-tipis. Kayak Storm yang kebenaran dibaliknya mulai di-spill tipis-tipis sejak patch 2 titik sekian dimulai. Mulai dari apa itu Storm sebenarnya dan seberapa besar efeknya. Dan sekarang mari kita bahas soal The Storm dan juga The Flood. Nah, di akhir chapter, Ulrich kan dapat kesimpulan kalau The Storm adalah The Flood yang gagal. Ini ngasih jawaban baru ke kita mengenai Storm itu sebenarnya apa dan bagaimana bisa tercipta. Tapi ini juga memunculkan satu pertanyaan baru. Apakah semua Storm yang kita lihat sampai sejauh ini yang terjadi di tahun 1966, 1929, dan 1913 semuanya terjadi karena The Flood? Karena dari yang kita lihat di patch 2.8 ini, Flood punya radius jangkauan yang sangat luas. Ritualnya terjadi di Antartika, tapi bisa nyampe ke New Age Market yang ada di San Francisco. Sementara Storm yang terjadi di tahun 1966, 1929, dan 1913, sesuatu seperti flood atau banjir dahsyat itu nggak muncul. Dan yang muncul adalah sekedar ciri-ciri Storm yang udah kita ketahui, yaitu kekacauan yang disebabkan oleh Storm Syndrome. Tapi mungkin aja, karena seperti yang Ulrich katakan, Storm adalah flood yang gagal. Mungkin aja Manus memang melakukan ritual yang menyebabkan flood muncul, tapi radiusnya jauh lebih kecil. Dan karena mereka enggak punya kuncinya, yaitu kincirnya Dores atau mungkin kemampuan Dores, hal itu menyebabkan ritual atau flood itu langsung gagal saat pengaktifannya dan menyebabkan yang namanya Storm. Atau mungkin bisa jadi juga adalah satu flood yang gagal bisa memicu beberapa Storm dan Storm tersebut bisa terjadi secara berkala, entah per beberapa bulan sekali atau per beberapa minggu sekali. Kurang lebih kayak gitu. Dan sekarang gue penasaran dengan apa yang akan dilakukan oleh Foundation nantinya. Setelah melihat situasi yang harus mereka hadapi sekarang jadi jauh lebih runyam dengan kebangkitan Arcana dan juga Flood dan lain sebagainya. Mungkin di patch 3 titik sekian kita bakal difokuskan pada pergerakan Foundation. Karena dari yang gue lihat di trailer patch 3.0 sama 3.1, anggota Foundation terlibat dengan cerita yang berlangsung. Dan mungkin patch 3 titik sekian pun benar-benar bakal berkutat mengenai Foundation dan juga mungkin misteri yang ada di Foundation itu sendiri. Kita tunggu aja. Oke, kurang lebih itulah hal-hal yang pengen gue bahas dan diskusikan bareng kalian mengenai hal-hal yang terjadi di patch 2.8. Dimulai dari informasi baru yang terungkap serta misteri baru yang naik ke permukaan. Gimana menurut kalian? Gue yakin kalian pasti punya pendapat lain, jadi silahkan taruh aja di kolom komentar. Dan mari kita berdiskusi dengan santai. Sekian videonya, gue admin for you, aka Herdiansa, pamit undur diri. See you in the next time in next video, next content. Bye-bye!